this computer. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan untuk materi kita di Tekbang 1. Jadi, sebelumnya em, izinkan saya untuk share slide ya. Jadi tolong yang bisa on cam silahkan, kecuali yang bermasalah device-nya. Eh, saya izin share screen. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya izin mulai ya. Jadi, selamat datang di kelas Teknologi Bangunan 1. Jadi, pengampunya ada saya, dan ada lagi dosen yang lain sebenarnya. Cuman hari ini eh, yang akan memberikan materi untuk yang pertama adalah saya. Nah, sebelum sebelum itu, saya akan membacakan, mungkin memberitahukan secara singkat mata kuliah ini tentang apa, SAP-nya seperti apa gitu ya. Jadi ini merupakan mata kuliah wajib di kita di tahun kedua kalau nggak salah, em, di Prodi Arsitektur dan Interior. Nah, untuk mata kuliah ini kita akan mendiskusikan teknologi bangunan pada sebuah rancangan bangunan berdasarkan logika keberdirian, sistem struktur, prinsip dasar konstruksi, dan aplikasi material. Lalu ada beberapa hal yang kita akan bahas juga terkait pengudaraan, pencahayaan alami, kemudian beberapa kinerja bangunan yang mendukung bagaimana bangunan itu bisa berdiri dengan baik dan berkelanjutan seperti itu. Nah, untuk metode di kelas ini kita akan memanfaatkan beberapa media, ada yang offline dan kemudian ada yang online juga, seperti Zoom atau MS Teams seperti itu. Untuk capaian pembelajaran di kita ada tiga, ada CPL 5, 6, dan 7. Yang pertama ada CPL 5 itu menghubungkan pengetahuan tentang sistem alam dan lingkung bangun dalam berbagai skala ke dalam rancangan arsitektur yang berkelanjutan. Kemudian CPL 6 ada sistem struktur, konstruksi material, dan utilitas bangunan. Kemudian CPL 7 menerapkan berbagai media teknik dan teknologi untuk mengkomunikasikan dan merepresentasikan gagasan arsitektural. Nah, CPMK-nya ada satu, yaitu mahasiswa mampu membuat sistem struktur, bahan, dan konstruksi bangunan serta utilitas bangunan pada rancangan bangunan sederhana. Jadi skalanya masih sederhana di mata kuliah ini. Sub CPMK-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Jadi pemetaannya di bawah ini. Jadi mulai dari C2, C3, sampai C4. Itu yang kemudian kita akan integrasikan. Next, ini bahan kajian untuk materi pembelajarannya. Jadi yang pertama kita akan mendiskusikan mengenai teknologi bangunan dan rule lingkupnya, yang mana hari ini. Yang kedua masuk ke materi manusia dan lingkungan. Yang ketiga lingkungan dan kenyamanan thermal. Kemudian yang keempat kita akan banyak menginvestigasi prinsip struktur dan konstruksi sederhana. 5, prinsip pencahayaan dan pengudaraan. 6, sistem struktur, konstruksi, dan material bangunan sederhana. Lalu yang ketujuh, rekonstruksi dan analisis proyek bangunan sederhana. Jadi kurang lebih akan seperti itu. Nanti akan terbagi lagi ke dalam beberapa sub-sub kategori untuk materi. Kemudian ini beberapa materi dan buku yang nanti kita siapkan. Jadi ada Building Construction Illustrated, terus kemudian ada Architectural Design Strategies, Construction Drawings, Heating, Cooling, Lighting, The Structural Base of Architecture, Introduction to Architectural Technology, kemudian yang terakhir adalah The Essence of Architecture. Ini juga nanti available untuk kita bagikan dan bisa dicari di internet untuk semuanya. Oke, mungkin dari situ, eh, apakah ada yang mau ditanyakan? Clear ya untuk ini kita, BRP kita. Kalau tidak ada, oh oke, silakan. Ada, Pal.
Muhammad Sebelumnya Zufar. sebelumnya mohon maaf karena belum bisa on cam dikarenakan kamera. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Ada pertanyaan terkait PRP? Apakah ketika tadi kan sempat saya lihat tentang sistem struktur yang bagian dasar-dasarnya itu. Nah, apakah gue saya pengen tahu aja dia tuh akan masuk ke dalam sistem pengenalan struktur dasar yang benar-benar sebasic itu atau kita harus setidaknya paham sampai ke level hybrid structure dan segala macam Pak untuk landasannya gitu. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Eh, Muhammad Zufar Pratama Upal ya. Ya, untuk yang di level ini, yang akan kita kejar adalah masih prinsip dasar struktur. Jadi belum sampai ke hybrid structure. Hybrid structure nanti kita akan pelajari di teknologi bangunan yang kedua. Jadi untuk yang saat ini kita kan banyak membedah mengenai prinsip dasar keterbangunan, konstruksi dan struktur dasarnya seperti itu. Untuk designing structural systemnya dan hybrid di di case study gitu ya. Itu baru kita akan explore di Tekbang selanjutnya. Eh, itu sih yang mungkin bisa saya infokan. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Baik, saya izin melanjutkan. Jadi untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai forces, vectors, moment, dan equilibrium. Jadi ini adalah empat hal yang menjadi prinsip dasar dari konstruksi dan struktur sebuah bangunan. Jadi mungkin di sini kelihatan ya ada kren gitu ya. Kemudian kerennya bawa sebuah panel besar dan kenapa itu nggak bisa jatuh dan kenapa bisa stable. Nah itu dipengaruhi oleh ada empat aspek ini ada forces, vectors, moment, dan equilibrium. Nah apa saja itu? Nanti kita akan diskusikan secara lebih lanjut eh, ke depannya. Oke, next. Nah, sebelum ke sana, ini adalah empat aspek yang kemudian mendefine bagaimana structural system itu bekerja. Jadi ada aspek strength untuk memprevent breaking, kemudian ada kekakuan stiffness untuk memprevent excessive deformation, kemudian ada stability untuk prevent collapse, kemudian ada sinergi untuk reinforce structural design. Nah, keempat aspek ini yang menjadi pondasi gitu ya, yang menjadi uh, boundaries kenapa atau bagaimana sebuah bangunan structurally bisa berdiri dengan baik, berdiri dengan kokoh, dan meskipun ada gempa dan sebagainya. Jadi empat ini yang harus kita consider sama-sama dan harus terintegrasi. Jadi tidak boleh ada satupun yang kemudian over eh, dari yang lain gitu ya. Nah, itu yang menjadi catatan. Oke, ini selanjutnya. Ini adalah bagaimana unstable dan stable condition pada structure. Jadi kalau kita lihat ada sliding, ada overtuning, ada sinking, kemudian ada rotating about horizontal or vertical axis. Nah, ini adalah efek-efek yang biasanya dihasilkan ketika struktur itu tidak stabil. Nah, bagaimana mencegahnya? Nah, itu yang kemudian nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi, di sini melalui gambar ini sudah ada sebenarnya clue-nya, ada pin gitu ya. Ada pin connection di titik mana aja kita harus provide pin connection ini. Apakah dia bracing sifatnya, apakah dia menjadi pengaku, ataukah dia di bagian corner-corner setiap pertemuan balok dan kolom. Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama. Tapi ini adalah empat hal basic yang biasanya menjadi efek dari unstable structure seperti itu. Nah, berbicara mengenai struktur, sebelum kita membedah kompleksitas struktur. Jadi kita perlu untuk mengenali bagaimana internal dan external structure itu bekerja. Jadi kita menyebutnya ada internal forces dan ada external forces. Internal forces itu terjadi ketika ada
apa namanya movement di dalam sebuah member. Jadi sebuah objek itu kita sebutnya biasanya structural member di dalam sebuah sistem. Nah, itu terjadi, itu kita sebutnya internal. Nah, sementara kalau external forces itu merepresent the action atau other bodies or gravity on the rigid body. Jadi jika ada sesuatu yang kemudian menyentuh si structural member itu atau ada forces-forces di luar dari objek yang tersebut itu akan merefer ke external forces. Nah, at least kalau di internal dan external forces itu ada dua hal yang perlu kita catat, ada tension dan ada compression. Nah, inilah yang kemudian menjadikan apa namanya struktur itu bisa dimodify sedemikian rupa. Karena mereka sebenarnya pada dasarnya memodify bagaimana gaya tension, bagaimana gaya compression itu bekerja. Nah, kalau kita lihat di sini, tension itu berarti kan keluar tuh. Jadi ada tanda panah keluar itu tension, berarti kan gayanya dia dari dalam keluar. Sementara kalau compression dari external forces into ke dalam member. Jadi dari luar ke dalam itu kita sebutnya compression. Nah, ini ada sedikit demonstrasi eh, bagaimana efek dari unstable dan stable structure itu bekerja. Nah, ini yang tadi saya sebutkan menggunakan pin connection, terus kemudian ada beam. Nah, ini efek yang terjadi unstable structure. Kemudian jika kita tambah bracing, double bracing. Nah, efek unstable structure yang slidingnya akan menjadi significantly uh, berkurang gitu ya. Dan ini biasanya banyak terjadi di bangunan-bangunan tahan gempa di Jepang. Mereka biasanya uh, akan menggunakan double bracing untuk mencegah itu. Kemudian ada rigid connection atau pengaku diletakkan di bagian bawah kolom. Juga diletakkan di pertemuan antar kolom dan balok. Nah, ini juga salah satu strategi untuk mencegah terjadinya goyangan. Nah, kalau kita lepas lagi pengakunya, jadi strukturnya akan eh, sangat rapuh gitu ya, sangat ringkih, dan kemudian bisa kolaps. Nah, itu hal-hal tadi yang kemudian menjadi konsiderasi bagi kita ketika mendesain atau memahami bagaimana struktur itu bekerja. Oke, baik. Selanjutnya, em, saya akan membahas masalah forces. Jadi forces ini apa? Forces adalah salah satu aspek paling penting dalam struktur. Jadi forces itu adalah sebuah action that change or tend to change the state of motion of the body which it acts. Jadi forces itu sebenarnya sangat abstrak, tapi kemudian bisa menjadi sangat apa namanya sangat terukur gitu ya ketika apply to sebuah structural member atau rigid body. Nah, misalnya ini ada mobil gitu ya, ada mobil yang berhenti, terus kemudian kita dorong. Nah, itu berarti kita akan apply external forces ke rigid body-nya, seperti itu. Nah, bagaimana gayanya bekerja? Nah, di sini kalau kita breakdown, ada gaya external forces dari orang yang mendorong, kemudian ada self weight dari truk itu sendiri, yang ke bawah karena
apa gravitational forces, kemudian ada push by driver eksternal, drivernya yang tadi, kemudian ada reaction of the ground on wheel is eksternal karena dia ada friksi dari mobil terhadap si aspal gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana bagaimana gaya yang bekerja terhadap sebuah rigid body jika ada external forces yang applied. Nah, mungkin kita bisa lihat sekilas bagaimana itu bekerja gitu ya. Oke, ya. Jadi sesuai dengan apa yang tadi saya terangkan, jadi em, bagaimana forces bekerja pada sebuah structural member itu akan seperti ini. Jadi, at least ada empat, ada normal forces dalam sebuah benda yang diam ataupun bergerak gitu ya. Kemudian ada push external forces, kemudian ada gravitational forces, lalu ada frictions. Nah, yang mana semua ini gaya integrated forcesnya harus sama dengan zero atau nol. Eh, Kalau enggak, dia akan terus kemudian bergerak gitu ya. Nah, itu yang nanti kita akan belajar lebih lanjut. Oke, ini forces untuk vektor. Jadi, sebagaimana yang tadi kita lihat bahwa ternyata di dalam forces itu ada vektor loh gitu. Nah, bagaimana vektor itu bekerja? Vektor itu bekerja berdasarkan arah dan besaran. Jadi, kalau kita lihat di forces itu at least ada magnitude, ada point of application, dan ada direction and sense. Nah, inilah yang kemudian akan mendrive kita bagaimana mengidentifikasi besaran sebuah forces yang atau vektor yang ada di benda seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Em, eh, jadi ada sebuah benda gitu ya, ada sebuah benda yang kemudian ada apa namanya? Ada beratnya, masanya ada 100 lbs, terus kemudian dari atas dan karena ini gravitational forces dan itu harus N-nya atau gayanya sama dengan zero, itu berarti dia harus
apa yang ada di atas itu akan otomatis sama dengan apa yang ada dari bawah. Jadi external forces yang dari atas itu akan sama dengan nol dengan besaran apa namanya gaya yang bekerja dari ground to up seperti itu. Akan berbeda dengan gaya yang bekerja dari samping jika punya external forces yang warna merah ini gitu ya. Seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Try to describe this force. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua gambar, yang kiri dan yang kanan. Kira-kira kalau saya kasih forces external load 100 atau 50 kilogram di atas, kira-kira ada berapa load yang ada di bawah? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak apa-apa salah. Berapa Kak yang gaya atas? Misalnya saya kasih dari gaya atasnya 50 kilogram, yang bawahnya kira-kira berapa? 50 kilogram. Ya, kenapa? Karena sama Kak, menerus Ya, gayanya. benar. Jadi, terima kasih. Oh, Korea Star. Terima kasih jawabannya. Jadi, eh, jumlah massa atau jumlah berat yang bekerja di atas itu tidak mempengaruhi ketika misalnya ada horizontal horizontal platform atau apapun itu, karena dia akan gaya yang akan di atas itu akan menerus sampai ke bawah, kecuali kita memperhitungkan ada gaya yang kemudian ke atas juga seperti itu. Jadi sebenarnya lot yang ada di sini yang di tanda merah panah ini itu akan sama dengan lot yang diterima juga di bagian sini. Jadi jawabannya sebenarnya adalah betul, dan itu kita sebut sebagai line of action. Oke. Nah, selain dari yang tadi yang mempengaruhi tadi ada stability segala macam gitu ya. Nah, sebenarnya ada tiga hal yang kemudian juga berpengaruh bagaimana kita mendefine atau mendefinisikan structural system. Itu dari support types-nya. Support types itu apa? Bagaimana benda itu diam, bergerak, itu dipengaruhi dari apa yang menopang mereka. Jadi misalnya ada roller, di sini ada nomor satu gitu ya, ada nomor dua, nomor tiga, ada roller, ada pin, ada rigid. Jadi ini akan mempengaruhi bagaimana benda itu bergerak ketika kena gaya, atau bagaimana benda itu efek benda itu, atau apakah dia terdeformasi atau enggak. Itu berdasarkan dari ketiga gaya ini, karena masing-masing punya efek, ada horizontal efek, vertical efek, dan ada rotation efek, ada yang fix, ada yang free seperti itu. Ini yang perlu kita catat. Ini adalah momen. Yang kedua ada momen. Momen itu terjadi karena ada force yang kemudian tidak equal terhadap the opposite forces-nya, sehingga terjadilah apa namanya, terjadilah unstable condition seperti itu gitu ya. Kalau yang tadi kan yang forces, benda itu diam kalau misalnya semuanya sama dengan zero, aksi sama dengan reaksi. Nah, momen ini terjadi karena ada forces yang tidak equal atau tidak jadi apa namanya, yang masuk sama dengan dan yang keluar itu tidak sama, tidak equal gitu. Jadi makanya aksi atau reaksinya misalnya bisa bisa jadi reaksinya lebih besar daripada nilai dari aksinya, sehingga terjadi unbalance. Nah, itu yang harus kita perhitungkan. Bagaimana menghitung momen? Itu biasanya yang kita perhitungkan adalah forces-nya berapa dan kemudian distance-nya berapa. Jadi kita harus menghitung yang pertama berapa moment arms-nya, dan yang kedua berapa center of moments-nya. Nah, cara menghitungnya biasanya kalau rumusnya itu F kali D. Jadi D itu adalah distance, F itu adalah forces-nya. Nah, itu kita akan bisa memperhitungkan berapa potensial momen yang bisa terjadi pada sebuah benda. Nah, ini aplikasinya kalau kita misalnya mendesain sebuah balkoni gitu ya, atau cantilever. Nah, kira-kira kalau cantilevernya 2 meter atau 3 meter, terus kemudian ada orang, ada 3 orang, 5 orang, 10 orang yang akan berada di cantilever itu, kira-kira dia jatuh atau enggak. Nah, makanya kita harus hitung berapa nilai momennya sebelum mendesain. Jadi itu sangat penting buat pengetahuan arsitek.
ini yang tadi saya sampaikan juga, jadi ada net sama dengan zero gitu ya. Equilibrium, kita sebutnya equilibrium. Jadi gaya aksis dan gaya reaksinya itu harus sama. Jadi bagaimana samanya? Jadi tidak harus kuantitinya sama, tapi nilainya yang harus sama. Karena kan kita lihat di sini nih, misalnya tarik tambang, ini ada dua orang, tapi nilainya sama-sama 100 pound, sementara yang satunya dia sendiri tapi juga 100 pounds. Jadi tidak harus satu dengan satu, tapi bisa saja tiga orang, tapi equal dengan satu orang. Jadi yang harus kita equalkan adalah nilai dari si member forces-nya seperti itu. Paham ya? Ini contohnya aplikasinya di mana aja. Ini bisa di apa namanya di jembatan atau di mana saja. Jadi kadang-kadang kita kalau di gambar yang ini kita lihat ada orang yang memegang sebuah stick dan kemudian ada botol di tengahnya. Kadang-kadang ada yang nyimpan gunting di sini dan itu si guntingnya kan posisi gunting dan jarak gunting terhadap sentral momennya itu sangat berpengaruh apakah dia jatuh atau enggak. Seperti itu. Jadi menentukan momen ini super super penting dalam mendesain social system. Oke. Nah, yang terakhir mungkin yang akan saya sampaikan adalah finding the resultant of group forces. Jadi ini yang kemudian nanti juga akan eh, dikerjakan oleh kalian di rumah. Bisa berkelompok, bisa individu, silahkan. Jadi bagaimana menentukan resultant atau resultan dari forces itu. Jadi kalau kita lihat kan ini kolomnya ada yang miring ke sini, miring ke kiri, ke kanan, ada yang diagonal, ada yang vertikal gitu ya. Bagaimana kemudian menentukan forces-nya? Nah, yang pertama adalah ini step-stepnya. Jadi, yang pertama kita apply interval notion. Jadi ini adalah reference lain untuk forces. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G. Seperti itu. Ini tergantung bagaimana posisi dari si kolom gitu ya. Kemudian setelahnya ini kita gambar A, B, C, D, F, G. Kemudian kita sudah menentukan juga bagaimana arah itu jadi penting ya. Karena kan misalnya kalau kita lihat A, B, C, D, E dan G itu semuanya ke bawah kecuali yang F yang ke atas directionnya. Karena nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana selisih dari forcesnya. Setelah itu kita ambil garis imajiner untuk A ke B, C ke D, D ke E ke F, dan G. Ini untuk mengkonstruk load line. Jadi ini sama, tapi garis imajinernya nanti kita gabungin. Jadi nanti akan terdapat sebuah proyeksi dari apa namanya garis vektor yang sebelah kiri. Nah ini sama. Nah pas di bagian E ke F dia akan naik ke atas, karena kan apa namanya arah panahnya berbeda. Nah, itu yang nanti kita lihat. Terus kemudian kita hitung lagi, F ke G ke bawah lagi. Nah, setelah itu nanti kita gambar resultan gayanya A ke G. Nah, inilah yang kemudian nanti kita hitung. Tapi sebelum menghitung itu kita harus menentukan dulu center untuk resultannya di bagian mana. Nah, kita tarik garis reference point di bagian sana. Kemudian baru kita apa namanya gambar lagi garis paralel dengan reference point kita untuk semuanya. Kemudian baru deh kita bisa menghitung nanti funicular poligonnya di bagian mana. Nah, ternyata ada di bagian OC seperti itu. Oke. Nah, bagian OC terus nanti kita gambar bagian situ nanti kelihatan direction dan magnitude-nya berapa untuk force vectors-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan bagikan slide-nya sekalian untuk kalian jadikan referensi untuk tugas selanjutnya. Oke. eh ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, em, kalau tidak ada pertanyaan, em, ini ada tugas yang harus dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan dan dipresentasikan masing-masing kelompok, gitu ya. Jadi ada masing-masing mahasiswa diminta untuk berdiskusi dan kelompok menyusun dua komposisi tubuh manusia. Jadi yang tadi tapi kita pakai apa namanya komposisi tubuh. Jadi untuk menentukan
gaya dan arah gaya. Kemudian komposisi tubuh manusia sederhana tersebut terdiri dari dan 3 orang. Lalu peragakan komposisi tubuh tersebut dalam bentuk video singkat, lalu analisis gaya dan arahnya dalam bentuk PPT, kemudian buat diagram resultan gayanya seperti apa. Jadi mirip-mirip pose yoga seperti itu. Jadi tau kan ada yang orang yoga macam-macam bentuknya. Nah, itu nanti kenapa dia bisa stay still. Kenapa apa yang menyebabkan mereka bisa seimbang, tidak jatuh. Nah, itu yang kemudian nanti yang mana yang aksinya, yang mana reaksinya, yang mana yang compression, yang mana yang tension. Oke. Itu nanti dikumpulkan dan kemudian dipresentasikan setiap kelompok. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup kelasnya? Cukup, Kak. Cukup? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih banyak semuanya. Saya izin akhiri kelasnya. Nanti jangan lupa diisi attendance formnya masing-masing gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan nanti bisa menghubungi tim fasilitator atau asisten di kelas. Oke, baik dari saya cukup. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih banyak, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih. Makasih, Kak. Saya izin Assalamualaikum. stop screen dan eh, tutup Zoom-nya. Selamat siang semuanya.